Keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Presiden Trump akhirnya memakai masker. Setelah berbulan-bulan menolak memakai masker di depan publik karena berpikir bahwa virus corona tidak terlalu berbahaya, maka akhirnya waktu berkunjung ke Walter Reed National Military Medical Hospital, Trump memakainya. Karena memang negara yang dipimpinnya sekarang ini telah menjadi pusat pandemi dunia. Saudara, setiap orang memiliki kekebalan psikologis atau juga kekebalan perilaku. Apa maksudnya? Begini, tiap orang cenderung untuk kekeh atau kukuh pada suatu pemikiran atau suatu sikap hidup yang dia jalankan. Setiap hal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan pemikirannya akan ditolak. Hal ini sebenarnya sangat penting dan juga berguna. Tetapi hal ini juga berbahaya. Karena misalnya kalau kita suka minum minuman keras, maka kita akan menentang segala pemikiran tentang bahaya minuman keras. Kalau kita suka merokok, maka kita akan mencari berbagai alasan dasar yang membela kegunaan rokok. Dan pada dasarnya kita memang susah berubah. Karena kita akan mengarahkan pikiran kita kepada apa yang kita mau, yang kita suka, yang kita banggakan, dan yang menguntungkan kita. Puji Tuhan, surga turun tangan. Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang terbaik, pikiran yang benar, dan kebahagiaan yang kekal. Banyak orang sedang meluncur menuju jurang kehancuran oleh karena konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, dan kemauan-kemauan yang salah yang telah mengeras di hati mereka. Saudara, sorga mengutus Roh Kudus, dan Dia datang ke sisi setiap orang untuk dilembutkan hatinya, diluruskan pikirannya, diubahkan hidupnya. Kitab Kisah Para Rasul menceritakan orang-orang yang hatinya, pikirannya, dan hidupnya diubahkan. Antara lain, Lydia, seorang businesswoman yang sukses dan makmur. Roh Kudus datang ke sisinya, menyatakan kebenaran, dan dia diubahkan. Seorang kepala penjara Filipi, seorang pegawai negeri sipil kelas menengah di Roma. Dia pasti keras orangnya, karena biasa menghadapi penjahat-penjahat. Roh Kudus datang ke sisinya, menyatakan kebenaran, dan dia diubahkan. Kemudian Dionysius, anggota majelis Areopagus di Athena, lembaga hukum, seorang ahli hukum yang dihormati di Athena. Roh Kudus datang ke sisinya, menyatakan kebenaran, dan dia diubahkan. Kemudian Krispus, seorang pemimpin sinagog Yahudi, telah mengeras di dalam konsep keagamaannya. Roh Kudus datang ke sisinya, menyatakan kebenaran, dan dia diubahkan. Saudara, marilah kita cari dan layani orang-orang yang nampaknya sulit untuk diubahkan. Jadilah alat sorga. Karena Roh Kudus akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan setiap orang yang kita ingin diubahkan. Tugas kita adalah dengan penuh hormat membagikan kebenaran kepada mereka, siapa saja dan semua orang yang dibawa Tuhan ke dalam jangkauan hidup kita. Maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar kepada mereka. Itu keren.